Bab 1476. Waktu berlalu perlahan. Tidak lama kemudian, ada ketukan di pintu David. Dong dong dong. Dia bangkit dan membuka pintu. Berdiri di luar pintu adalah Amadi. David hanya ingin bertanya kepada pihak lain apa yang sedang terjadi. Amadi berkata lebih dulu, "Saudara David, saya akan segera kembali ke Star Mansion. Anda tahu, jika Anda baik-baik saja, kembalilah bersama saya. Saya akan membawa Anda berkeliling benua Star dan memperkenalkan Anda ke Star Mansion kami, beritahu Anda bahwa bergabung dengan kami jelas merupakan pilihan terbaik Anda." David tercengang. Ternyata Amadi akan kembali ke Star Mansion. Dia telah mendengar Celeste menyebutkannya sebelumnya. Namun, David belum berencana untuk bergabung dengan Istana Bintang, dan tentu saja dia tidak akan pergi ke benua bintang. "Kakak Amadi, aku harus mengikuti saudari Celeste ke Sekte Ubin berwarna-warni dulu, dan setelah Celia dan yang lainnya beres, aku bisa yakin. Kembali dulu. Aku akan datang kepadamu nanti." "Itu dia, tidak apa-apa. Setelah kamu melihat kekasih kecilmu bergabung dengan sekolah Ubin berlapis warna-warni, datanglah ke benua bintang untuk menemukanku. Aku akan menunggumu." Amadi juga merasa bahwa jelas tidak mungkin bagi David untuk pergi bersamanya saat ini. "Oke, aku akan menghubungimu saat aku datang." "Ya, kakak David, kamu harus datang, jangan biarkan aku terjun." "Saudara Amat, jangan khawatir. Apakah Anda bergabung dengan Rumah Bintang atau tidak, kami adalah saudara yang telah mengalami hidup dan mati, dan perasaan kami tidak akan berubah." "Saya lega mendengar Anda mengatakan itu. Brother David, saya akan kembali dulu dan menunggu Anda di Star Mansion." "Saudara Amat, berjalanlah perlahan, perjalanannya lancar." Amadi membawa keempat pelayannya, berpisah dengan kura-kura raksasa, dan pergi ke benua bintang. David dan yang lainnya terus bergerak menuju benua warna-warni. Pada hari ini, David dan yang lainnya sedang beristirahat. Suara merah cerah Celeste tiba-tiba terdengar. "Semuanya, keluar. Kami sudah sampai." David, Celia dan yang lainnya mendengar kata-kata itu dan segera berjalan keluar ruangan dan di luar gedung mewah. Apa yang masuk ke mata bukan lagi gelap gulita di ruang 4 dimensi, dan langit biru di atas kepalanya. Lingkungan seperti ini jelas telah kembali ke ruang 3 dimensi. Celeste berdiri di depan menunggu semua orang saat ini. Semua orang berjalan di belakang Celeste. Kemudian Celeste melambaikan tangannya, dan kura-kura raksasa di bawah kakinya menghilang, berubah menjadi kura-kura kecil, yang dimasukkan ke dalam mansetnya oleh Celeste. David dan yang lainnya didukung oleh kekuatan dan digantung di udara. Hilangnya kura-kura raksasa, itu juga memungkinkan David dan yang lainnya untuk melihat pemandangan di bawah kaki mereka dengan jelas. Kecuali Celeste, mata semua orang melebar dan hati mereka sangat terkejut. "Saya melihat benua raksasa di bawah kaki semua orang, memancarkan lingkaran cahaya berwarna-warni, hanya mengambang di kehampaan dengan begitu tenang. Dari ketinggian mereka, ujung benua hampir tidak terlihat." Ini adalah pertama kalinya David dan yang lainnya melihat tempat yang ada dalam bentuk benua. Dulu, entah itu di tata surya tempat bumi berada, galaksi Bima Sakti, atau galaksi binatang raksasa. Apa yang mereka lihat adalah semua jenis planet, besar dan kecil, benua raksasa semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hal-hal baru selalu menarik. Setelah Sok, Celia dan Selena semua menunjukkan ekspresi gembira. Pemandangan yang begitu indah, diperkirakan seorang wanita akan menyukainya. Celia dan yang lainnya tidak terkecuali. "Ini adalah benua warna-warni tempat sekolah Ubin berwarna-warniku berada, bagaimana?" "Tidak apa-apa," Celeste berkata dengan bangga sambil melihat benua warna-warni di bawah kakinya. Dapat memiliki benua di dunia maya bintang. Ini adalah impian setiap kekuatan. Namun, sangat sedikit yang bisa dicapai. Setiap kekuatan yang memiliki benua di Star Void Realm milik bagian kecil di puncak piramida. Sekolah Ubin berlapis warna-warni kebetulan menjadi salah satunya. Celeste telah tinggal di benua warna-warni sejak dia masih kecil. Meskipun dia sangat akrab dengan benua ini, dia juga memiliki perasaan yang mendalam untuk itu. "Saudari Celeste, tempat ini sangat indah, apakah kita akan tinggal di sini di masa depan?" Sandy bertanya dengan gembira. "Yah, kamu akan tinggal di benua ini di masa depan. Selama kamu bergabung dengan sekolah Ubin berlapis warna-warni dan mengenakan pakaian eksklusif sekolah Ubin berlapis warna-warni seperti saya, tidak ada yang akan berani menggertak kamu di benua ini. Di sini benua, sekolah Ubin berlapis warna-warni memiliki otoritas mutlak." Semua orang memperhatikan ini. Pakaian yang dikenakan Celeste saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Meskipun semuanya berwarna merah. Tapi di masa lalu, dia biasanya mengenakan gaun ketat. Sekarang pakaiannya longgar, dan warnanya jauh lebih terang. Di dada, ada juga huruf merah besar. Ini adalah pakaian eksklusif dari Seven Colored Glaze Sect. Namun, Celeste adalah penatua dari sekolah Ubin berwarna-warni, dan kepala dari 7 orang suci terakhir. Pakaiannya berbeda dari murid lainnya.
Dari warna pakaiannya, Anda dapat mengetahui status orang-orang dari Sekte Ubin berlapis warna-warni. Murid biasa berkulit putih, murid inti berwarna coklat, murid langsungnya berkulit hitam, sisa dari manajemen menengah berwarna merah. Hanya saja warna merah juga dinilai. Anda bisa melihatnya dengan melihat logo di bagian dada. Satu bar adalah diaken tingkat pertama, kedua bar adalah diakon sekunder, tiga adalah diaken tingkat ketiga. Pola di dada diaken berbeda lagi. Di samping itu, setiap sesi Seven Scientist mengenakan pakaian yang sesuai dengan warna mereka sendiri. Misalnya, Celeste adalah 7 orang suci terakhir, dan warna yang diwakilinya adalah merah. Kemudian gaunnya berwarna merah. Jika Lorraine menjadi kepala 7 orang suci tahun ini, dia akan mengenakan pakaian yang sama dengan Celeste. Setiap warna merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu melambangkan salah satu dari 7 orang suci. Namun, seperti Ibu Amadi, meskipun dia dulunya salah satu dari 7 orang suci, dia sekarang sudah menikah. Tidak diperbolehkan mengenakan pakaian khusus untuk orang-orang dari Sekte Ubin berlapis warna-warni. Bagus, kita akan hidup di benua yang indah ini di masa depan. Sandy bersorak. Para wanita lain juga menunjukkan ekspresi bahagia untuk tinggal di tempat yang begitu indah. Setidaknya itu bisa membuat mereka tidak terlalu sedih meninggalkan kampung halaman. Jangan terlalu santai. Sebagai satu-satunya kekuatan berskala besar di benua warna-warni, Sekte Ubin berlapis warna-warni adalah impian semua wanita di benua ini. Mereka semua bangga memasuki Sekte Ubin berwarna-warni. Oleh karena itu, persaingan dalam sekte sangat ketat, budidaya seperti mendayung perahu melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan disusul oleh orang lain. Nada bicara Kaleste tidak serius. Tapi kata-katanya membekukan ekspresi bahagia di wajah semua orang. Senyum Sandy segera menghilang, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Celeste. Dia adalah yang termuda. Itu selalu dianggap sebagai permata di telapak tangan keluarga Luther. Saya tidak mengalami keluhan apapun sampai sekarang. Sekelompok orang terdiam. Pamor Celeste di hati mereka masih sangat tinggi. Bab 1477. David hanya ingin mengatakan beberapa patah kata saat ini. Seseorang berbicara lebih dulu. Saudari Celeste, jangan khawatir. Kami akan bekerja keras untuk berkultivasi dan tidak mempermalukanmu. Sandy masih muda dan kepolosannya masih muda. Kamu harus lebih peduli dan tidak memiliki pengetahuan yang sama dengannya. Selena yang berbicara. Sebagai yang paling berbakat di antara kelompok wanita ini, Celeste menyukainya. Dia merasa terdorong untuk berdiri. Selena baru saja selesai berbicara. Celia dan yang lainnya juga mengikutinya. Ya, Sister Celeste, Sandy masih muda, aku harap kamu tidak mengenalnya dengan cara yang sama. David lega melihat semua orang berdiri untuk membantu Sandy berbicara. Hubungan kelompok orang ini saat ini bahkan lebih dekat daripada kerabat dan saudara perempuan, seperti keluarga besar. Sandy juga mengangkat kepalanya dengan berani saat ini dan berkata, Saudari Celeste, maafkan aku terlalu bersemangat, jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja keras. Jangan salah paham, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda, saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa meskipun persaingan di sekolah genteng berwarna-warni sangat ketat, platformnya juga sangat tinggi. Kamu di luar, karena dia menghadapi persaingan yang lebih ketat di Starvoid Realm, dan jika dia sedikit ceroboh, dia bisa mati, kata Celeste dengan tenang. Kami mengerti. Terima kasih Sister Celeste karena memberi kami kesempatan ini. Kami pasti akan memenuhi harapan Anda. Ayo pergi, ayo kembali ke sekolah ubin berlapis warna-warni. Celeste memimpin dalam terbang menuju sekolah ubin berlapis warna-warni. Kecuali David, semua orang mengikuti di belakang Celeste di bawah tarikan kekuatan. Gaya gravitasi planet dan benua di dunia maya bintang sama sekali berbeda dengan gaya gravitasi bumi. Di bumi, selama ada kekuatan setengah langkah tingkat dewa, Anda dapat melepaskan diri dari gravitasi bumi dan terbang ke udara. Tapi itu berbeda di Star Kingdom. Gaya gravitasi planet dan benua di sini jauh lebih besar daripada gaya gravitasi bumi. Jika berada di planet, setidaknya kekuatan alam bintang diperlukan untuk melepaskan diri dari gravitasi planet dan terbang tinggi ke langit. Di daratan, gaya gravitasi lebih kuat, dan membutuhkan kekuatan alam semesta untuk terbang. Ini juga alasan mengapa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya ingin memiliki sebuah benua. Hiduplah di atasnya, karena gaya gravitasi yang kuat. Bahkan berjalan, makan, tidur, dan bahkan bernapas adalah suatu bentuk latihan. Orang yang tinggal di daratan dan pergi ke planet lain memiliki rasa superioritas alami. Kekuatan mereka juga umumnya jauh lebih tinggi daripada orang-orang di planet ini. Ini seperti di bumi, orang-orang Springfield, Summerland, memiliki rasa superioritas yang sama ketika mereka pergi ke daerah kecil. Oleh karena itu, Selena dan para wanita ini, jika bukan karena bantuan Celeste, saat kura-kura raksasa menghilang, mereka akan ditarik oleh gaya gravitasi yang kuat dari benua warna-warni dan jatuh.
Sebagai orang kuat di alam abadi, David tidak lemah dimanapun dia berada. Oleh karena itu, dia dapat sepenuhnya tidak terpengaruh oleh gravitasi benua warna-warni, dan dia tidak membutuhkan bantuan Celeste. Di bawah kepemimpinan Celeste, rombongan langsung menuju gerbang gunung Sekte Iridescent. Karena Sekte Iridescent diselimuti formasi besar. Melihat ke bawah ke seluruh sekolah Iridescent dari ketinggian, Anda hanya dapat melihat gunung yang menjulang tinggi dan dikelilingi oleh awan dan kabut. Mustahil untuk melihat wajah sebenarnya dari sekolah ubin berlapis warna-warni atau Sekte Iridescent. Sebuah sekte yang kuat, tentu saja tidak mungkin bagi orang untuk melihatnya sepenuhnya dari udara. Segera, Celeste membawa David dan yang lainnya untuk mendarat di depan gerbang warna-warni sekolah ubin berlapis warna-warni. Kerumunan turun. Kedua wanita yang menjaga gerbang segera melangkah maju dan berlutut dengan satu lutut, dan berteriak dengan hormat, "Lihat Penatua Celeste, sambut Penatua Celeste atas kepulangannya yang penuh kemenangan, dan puji Tuhanku." Tidak ada hadiah, Celeste berkata tanpa ekspresi. Penatua Celeste. Kedua murid yang menjaga gerbang gunung berdiri dan berdiri di kedua sisi. Ikut denganku ke dalam sekte. Celeste menjatuhkan kalimat, dan kemudian memimpin dalam berjalan menuju gerbang berwarna-warni. David, Celia dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Setelah memasuki sekolah ubin berlapis warna-warni. Segera, seorang wanita parubaya mengenakan pakaian merah dengan 3 palang di dadanya menyambutnya. Ini adalah diaken tingkat ketiga dari sekolah ubin berwarna-warni. Juga manajemen menengah. Selama Anda melangkah lebih jauh, Anda akan dapat memasuki sekte tingkat tinggi. Lihat Penatua Celeste. Setelah wanita parubaya itu datang, dia juga dengan hormat memberi hormat kepada Celeste. Tidak ada hadiah, Celeste berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Elder Celeste tolong pindah ke aula Dewan Sekte, Master Sekte sudah menunggumu. Oke, saya mengerti, Anda menerima pria di belakang saya ini. Dengan standar tertinggi Sekte, Anda tidak boleh diremehkan, kata Celeste. Dia secara alami mengacu pada David. Hanya ada satu orang bernama David di sini. Ya, Penatua Merah, kata wanita parubaya itu dengan hormat. Pada saat yang sama, dia juga mengarahkan pandangan penasarannya pada David. Tidak banyak orang yang dapat membuat sekolah ubin berlapis warna-warni menerima standar tertinggi. Apa identitas pemuda ini? Celeste kemudian berbalik untuk melihat David dan berkata, "David, pergi dan istirahat dulu. Aku akan datang kepadamu setelah aku selesai." "Oke, Sister Celeste, lakukan pekerjaanmu dulu. Jangan khawatir tentang aku," kata David dengan acuh tak acuh. Celeste menatap Celia dan yang lainnya lagi. "Pergi menemui Master Sekte bersamaku, dan implementasikan masalah bergabung dengan sekolah ubin berwarna-warni terlebih dahulu." "Ya, Suster Celeste." Semua orang berkata bersamaan. Celeste berbalik dan berjalan menuju aula dewan. Celia dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Wanita parubaya itu menyapu Celia dan para wanita ini. Saya berpikir dalam hati bahwa wanita-wanita ini semuanya sangat baik, tetapi saya tidak tahu seberapa berbakat mereka, apakah mungkin untuk menjadi 7 orang suci. Terutama Selena. Pada pandangan pertama, itu adalah kekosongan dari 7 orang suci. Sekarang hanya ada posisi terakhir yang tersisa untuk 7 orang suci dari sekte. Ada 2 lagi. Akibatnya, belum lama ini, seorang pria bernama Loren tiba-tiba datang dan menjadi kepala 7 orang suci. Ini mengejutkan banyak orang. Setelah berita itu keluar, belum lagi bagian dalam sekolah ubin berwarna-warni, bahkan seluruh benua warna-warni, dan bahkan Star Void Realm menebak siapa Loren ini. Benar-benar bisa menjadi kepala 7 gadis suci. Berita yang kemudian keluar mengejutkan banyak orang. Keempat tetua tertinggi sebenarnya ingin menerima Loren sebagai murid mereka pada saat yang sama. Dan upacara pemagangan akan segera diadakan. Sekte telah mengirim seseorang untuk mengirim undangan. Artinya, dia akan diajar oleh 4 sesepuh tertinggi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh sekolah ubin berwarna-warni. Bahkan Penatua Celeste tidak memiliki perlakuan seperti itu. Dia juga baru saja memuja Penatua tertinggi sebagai gurunya. Semua orang merasa bahwa alasan mengapa Loren ini menerima perlakuan seperti itu pasti karena bakatnya lebih kuat dari Penatua Celeste. Kalau tidak, bagaimana mungkin membiarkan keempat tetua tertinggi keluar dan menerima murid pada saat yang sama? Penatua Merah berusia kurang dari 2000 tahun, dan dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Melampaui keabadian hanya sekitar sudut. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan kepala baru dari 7 orang suci ini untuk mencapai tingkat Penatua Merah. 1500 tahun. Atau 1000 tahun. Bab 1478. Setelah menonton Celeste pergi, diakon setengah baya itu berbalik dan berkata kepada David, "Tuan Liddell, silakan ikut saya." "Maaf membuat repot kakak tertua ini," David menjawab dengan sopan.
Tuan Liddell, jangan katakan itu, inilah yang harus saya lakukan, dan jangan panggil saya kakak perempuan tertua, saya tidak tahan. Diakon setengah baya itu segera berkata dengan gugup. Baru saja saya mendengar David memanggil kakak Penatua Celeste. Panggil dia kakak sekarang. Bukankah dia generasi yang sama dengan Penatua Celeste? Penatua Merah adalah kepala 7 orang suci dari sekolah ubin berwarna 7, dan sekarang dia adalah penatua sekte tersebut. Kekuatan mencapai tingkat tertinggi dari alam abadi. Dan dia hanyalah Diaken tingkat ketiga. Perbedaan status antara keduanya bukan 1,5 bintang. Jika Anda didengar oleh seseorang dengan hati. Kemudian dia selesai. Melihat bahwa pihak lain sangat gugup, David berhenti memanggilnya seperti itu. Dia tahu bahwa di antara kekuatan-kekuatan besar ini, ada hierarki yang sangat ketat, dan mereka tidak dapat dilampaui sedikit pun. Diakon setengah baya memimpin, dan David mengikuti di belakang. Keduanya segera datang ke area VIP tempat sekolah ubin berlapis warna-warni menerima tamu-tamu terhormat. David diatur untuk duduk di aula. Tuan Liddell, Anda dapat beristirahat di sini sebentar, dan segera akan ada program dan makanan yang disiapkan khusus oleh sekte kami untuk Anda nikmati dan nikmati. Diakon setengah baya itu berkata dengan sopan. Aku tidak membutuhkan ini, kamu bisa mencarikan kamar terpisah untukku. David menolak. Meskipun ia belum pernah melihat program dan makanan yang disiapkan oleh sekolah genteng berwarna-warni. Tapi ini tidak menarik bagi David. Tak perlu dikatakan, dia tidak tertarik menonton pertunjukan sekarang. Pikiran saya penuh dengan pemikiran tentang bagaimana membuka situasi di dunia maya bintang. Adapun makanan. Pembangkit tenaga alam abadi dapat memberikan vitalitas mereka sendiri secara terus-menerus. Bahkan jika Anda tidak makan atau minum selama sisa hidup Anda tidak akan merasa lapar. Tuan Liddell, ini seharusnya pertama kalinya Anda mengunjungi sekolah ubin berwarna-warni saya, dan Anda telah mundur sebelumnya. Yah, tidak buruk. Ini memang pertama kalinya saya di sini, dan saya telah mundur sebelumnya. David tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi menjawab mengikuti kata-kata pihak lain. Dia tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya bagi saya untuk datang ke Star Kingdom, dan saya tidak tahu segalanya tentang Star Kingdom dan sekolah ubin berlapis warna-warni. Tidak heran Anda menolak. Diakon setengah baya itu tiba-tiba menyadari. Kata-katanya juga berhasil membangkitkan rasa ingin tahu David. Oh, apa maksudmu dengan itu? Apakah ada hal lain untuk dikatakan di sini? David bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Liddell, layanan dari area VIP Sekte Ubin berwarna-warni kami sangat terkenal di Starfoiled Realm, benar-benar tiada duanya. Banyak pria ingin datang dan mengalaminya, tetapi sayangnya kebanyakan dari mereka tidak memenuhi syarat. Mengapa ini? David menjadi tertarik. Karena para penampil adalah 7 pri dari sekte kami, dan 7 dari mereka dilatih khusus oleh sekte kami untuk melayani tamu terhormat di area VIP. Bahkan di sekte ubin berlapis warna-warni saya, mereka adalah wanita dengan kondisi komprehensif terbaik di semua aspek. Sangat disayangkan bahwa saya tidak cukup berbakat, saya hanya bisa menjadi 7 pri, tetapi bukan 7 orang suci. Hanya ada satu kata di antara keduanya, tetapi identitasnya sangat berbeda, dan standar saya untuk seorang wanita dari sekolah ubin berlapis warna-warni mewakili seluruh standar Starfoiled Realm atau Star Kingdom. Jadi apa? David bertanya dengan curiga. Ini menghentikan Diakones setengah baya. Dia menatap David tak percaya. Semuanya dikatakan dengan sangat jelas, apakah David berpura-pura tidak mengerti atau benar-benar tidak mengerti? Atau apakah Anda sudah lama retret, dan otak Anda bermasalah? Namun, Diakon setengah baya itu terus menjelaskan dengan sabar, Tuan Liddell, dengan kata lain, 7 pri dari sekte ubin berlapis warna-warni saya mewakili tingkat wanita tertinggi di seluruh Starfoiled Realm. Yang disebut wanita ramping adalah seorang pria yang baik, tidakkah kamu ingin menghargai David? Ini adalah impian banyak pria di Starfoiled Realm. David akhirnya mengerti. Ketujuh pri ini adalah sekolah ubin berlapis warna-warni, dan mereka telah memilih yang terbaik dari semua wanita yang kurang berbakat di Starfoiled Realm. Kemudian latih mereka untuk melayani tamu-tamu terhormat yang datang ke sekolah genteng berwarna-warni. Adapun pertunjukan apa yang harus dilakukan? Ini tidak lebih dari menyanyi dan menari. Apalagi yang bisa ada? Terus terang, ketujuh pri ini adalah penyanyi dan penari yang sangat terkenal di Tiongkok kuno. Dia cantik, memiliki sosok yang baik, dan bisa menyanyi dan menari dengan baik. Tampaknya pepatah bahwa pahlawan sedih dengan kecantikan itu praktis dimanapun itu. Bahkan di peradaban tingkat tinggi seperti Starfoiled Realm, tidak terkecuali. Hanya saja David benar-benar tidak tertarik dengan aspek ini. Tidak apa-apa untuk menikmati pertunjukan, Anda sebaiknya mencarikan saya kamar. Saya tidak terlalu tertarik dengan aspek ini, kata David tanpa minat sama sekali. Ini. Diakon setengah baya memandang David dan merasa kasihan di hatinya. Pria muda, tampan, dan energi seperti itu tidak tertarik pada wanita.
Bukankah dia akan tetap menjadi cewek dan tidak pernah berhubungan dengan seorang wanita? Situasi seperti ini tidak pernah terdengar di Star Void Realm. Beberapa keturunan langsung dari kekuatan besar yang telah terdeteksi sejak kecil akan dipaksa untuk mundur, dan hanya setelah memenuhi persyaratan mereka dapat keluar. Jadi mereka mungkin telah hidup selama ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun, tanpa menyentuh seorang wanita. Sangat mungkin bahwa ini adalah kasus David. Lagi pula, tidak banyak orang yang begitu muda dan sangat dihargai oleh Penatua Celeste. Tuan Liddell, jangan terburu-buru untuk menolak. Selain pertunjukan 7 peri, makanan yang akan dikirim juga merupakan keharusan dari Sekte Ubin berlapis warna-warni saya. Beberapa di antaranya adalah tanaman yang dapat dimakan, yang telah dibudidayakan secara khusus, dan beberapa berasal dari tim pemburu hadiah di gurun. Binatang buas yang diburu, bahkan jika dimakan oleh pembangkit tenaga Eternal Realm, sangat bermanfaat bagi tubuh. Diakon setengah baya sedang berbicara, matanya terus menatap David. David awalnya ingin menolak. Meskipun pihak lain mengatakan bahwa itu akan bermanfaat bagi alam abadi setelah memakannya, dia benar-benar tidak membutuhkannya. Sekarang yang diinginkan David adalah bagaimana menghabiskan uang untuk mendapatkan poin dewa. Segala sesuatu yang berguna untuk alam abadi tidak berguna baginya, atau sedikit berguna, jadi tidak perlu membuang energi untuk itu. Tapi ketika dia melihat wanita parubaya itu menatapnya, David berubah pikiran. Apa yang dia inginkan sekarang adalah untuk tetap low profile dan dilenyapkan oleh orang banyak, daripada berdiri sendiri. Melakukan hal itu pasti akan menarik perhatian orang lain. Oke, kalau begitu aku akan menghargai apa yang kamu sebut 7 peri dan makanan lezat dari sekolah ubin berlapis warna-warni. Apakah itu seperti yang dikabarkan oleh dunia luar? David tiba-tiba berubah pikiran, yang mengejutkan Diakon setengah baya. Awalnya, dia memiliki beberapa retorika, tetapi ternyata tidak berguna. Sekarang dia tidak bisa menebak apakah David benar-benar sopan atau palsu. Oke, Tuan Liddell, mohon tunggu sebentar, saya akan turun dan segera membuat pengaturan. Setelah wanita parubaya itu selesai berbicara, dia pergi. David terus duduk di aula VIP, menunggu penampilan dan makanan dari 7 peri. Ketika David sedang menunggu di aula VIP, Celeste telah membawa Celia dan wanita lain ke aula konferensi sekolah ubin berwarna-warni. Dia tidak berhenti sama sekali, Celia dan yang lainnya tidak menunggu di luar, tetapi langsung membawa mereka ke ruang dewan bersama. Nova, penguasa Sekte Ubin berlapis 7 warna, sudah menunggu di sini. Menonton Celeste datang dengan beberapa wanita, Nova merasa sedikit terkejut pada awalnya. Ketika dia melihat Selena, matanya menyala dan dia mulai saling memandang dengan hati-hati. Kemudian perlahan, ekspresinya menjadi semakin terkejut. Ketika dia berada di bumi, Celeste dapat melihat keistimewaan Selena. Kekuatan Nova lebih kuat dari Celeste, yang bisa dilihat secara alami. Karena itu, dia akan menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah menonton Selena, Nova terus melihat yang lain dan melewati masing-masing. Selain Selena, Goldie juga sangat baik, dan yang lainnya jauh lebih buruk. Master Sekte, bagaimana? Saya membawa kembali 2 masa depan ke Sekte Ubin berwarna-warni kali ini. Bagaimana Anda harus berterima kasih kepada saya? Celeste bertanya sambil tersenyum. Elder Celeste telah bekerja keras, dan dia masih khawatir tentang kelanjutan Sekte ketika dia keluar untuk melakukan tugas. Kamu membawa Lorraine kembali. Nova juga bertanya sambil tersenyum. Meskipun dia beberapa ribu tahun lebih tua dari Celeste, hubungan antara keduanya selalu sangat baik. Ya, Tuan, orang tuanya telah mengumumkan untuk menerima Lorraine sebagai murid. Lebih dari sekadar mengumumkan, mereka telah mengirim orang untuk dikirim. Dalam 3 bulan, upacara penerimaan murid akan diadakan, dan pasukan utama di Star Void Realm akan diundang untuk berpartisipasi, dan 4 tetua tertinggi akan keluar di saat yang sama untuk menerima Lorraine bersama-sama. Dia adalah seorang murid, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak berdirinya sekolah ubin berlapis warna-warni. Apa asal-usul Lorraine ini? Betulkah? Celeste tahu bahwa Anna dan yang lainnya mengambil Lorraine sebagai murid, dan mereka pasti akan membuat kejutan besar. 4 tetua tertinggi keluar pada saat yang sama untuk menunjukkan kekuatan sekolah ubin berwarna-warni. Lagi pula, mereka belum muncul selama puluhan ribu tahun. Semua kekuatan di Star Void Realm tahu bahwa sekolah ubin berlapis warna-warni memiliki 4 tetua tertinggi dari alam Sein. Tapi seiring waktu, siapa tahu ada masalah. Oleh karena itu, setiap Sein Realm dari kekuatan besar akan muncul dan melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa dia masih hidup setelah jangka waktu tertentu. Diperkirakan bahwa 4 tetua tertinggi juga ingin mengambil keuntungan dari magang ini, sehingga kekuatan utama di Star Void Realm dapat melihat kekuatan sebenarnya dari sekolah ubin berlapis warna-warni. Menjamin stabilitas sekolah ubin berlapis warna-warni selama puluhan ribu tahun ke depan. Kondisi fisik Lorraine sama denganku, jadi Anna dan yang lainnya akan menerimanya sebagai murid. Aku hanya produk setengah jadi, dan itu sudah menjadi produk limbah.
Mereka mungkin ingin mengumpulkan kekuatan 4 orang untuk mengolah Lorraine menjadi produk jadi, bagaimanapun juga, sudah memiliki pengalaman. Nova mengerti. Ternyata Lorraine ini sebenarnya adalah tubuh yang menawan. Tidak heran 4 sesepuh tertinggi begitu penuh perhatian. Itu sama ketika saya menemukan bahwa Celeste adalah tubuh yang menawan. Hanya saja Celeste mengatakan bahwa dia sudah sia-sia. Mungkinkah yang dikatakan Nek itu benar? Penatua Celeste, jadi, tubuhmu sudah. Nova menatap pihak lain dan bertanya dengan prihatin. Sudah rusak, dan sekarang aku berubah dari jenius menjadi pejalan kaki, kata Celeste sambil tersenyum masam. Itu benar. Nova menghela nafas dalam hatinya. Dari penjahat tak tertandingi yang berusia kurang dari 2000 tahun, ia berkultivasi ke tingkat tertinggi dan menjadi orang biasa. Tidak semua orang bisa menerimanya. Saya harap Penatua Merah dapat memikirkannya sedikit. Dalam situasi ini, Nova tidak tahu bagaimana menghibur Celeste. Elder Red, fondasi Anda sudah kokoh. Bahkan jika Anda kehilangan keunggulan fisik Anda sekarang, Anda harus berlatih selangkah demi selangkah. Anda masih akan memiliki kesempatan untuk membuat kemajuan lebih lanjut di masa depan. Ini hanya masalah menghabiskan lebih banyak waktu, mengingat usiamu saat ini, masih sangat dini sebelum bencana alam abadi. Nova berkata setelah bermimpi. Dia sebenarnya ingin bertanya sekarang bagaimana tubuh menawan Celeste rusak. Tapi sepertinya agak tidak pada tempatnya. Inilah saatnya untuk menanyakan pertanyaan ini. Tidakkah kalian menaburkan garam pada luka satu sama lain? Tunggu sebentar dan tanyakan lagi. Aku tahu, Master Sekte tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku orang baik, dan aku tidak akan menyerah pada diriku sendiri karena ini. Bagus, Penatua Merah adalah tulang punggung sekolah ubin berwarna-warni kami. Anda tidak akan mendapat masalah. Ngomong-ngomong, Master Sekte, ini adalah orang-orang yang saya bawa kembali untuk bergabung dengan sekolah ubin berwarna-warni. Namanya Selena, dia sangat berbakat, saya yakin Anda sudah melihatnya, jika Anda setuju, biarkan dia datang. Pintumu, bagaimana? Celeste berkata, menarik Selena ke depan. Mata Nova berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berseru. Betulkah? Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Dia tidak menyangka Celeste akan menerima Selena sebagai muridnya. Meskipun dia sangat menyukainya ketika dia pertama kali melihat Selena, dia juga berpikir bahwa dia belum memiliki murid, alangkah baiknya jika dia bisa menerimanya sebagai murid. Tapi pikirkan saja. Nova tahu bahwa jika Celeste tidak setuju, dia tidak akan melakukan apa-apa. Bahkan sebagai raja, tidak mungkin baginya untuk memaksa Selena untuk memujanya sebagai seorang guru. Bagaimanapun, ini adalah orang yang diambil Celeste dari luar, belum lagi tuan pihak lain, atau salah satu dari 4 tetua. Menggunakan kekuatan tidak akan berhasil. Nova masih memikirkan apakah dia akan kurang ajar menyebutkannya nanti. Melihat bahwa saya tidak dapat membayar harga untuk membiarkan Celeste menyerahkan Selena. Tetapi menurut pendapatnya, bagaimana mungkin Celeste rela mengeluarkan wanita yang luar biasa seperti Selena? Akibatnya, saya tidak berharap pihak lain mengambil inisiatif untuk mengangkatnya. Ini membuat Nova senang. Tentu saja benar, Master Sekte, Anda juga tahu situasi saya saat ini. Saya telah kehilangan keunggulan fisik saya. Selanjutnya, saya juga perlu berlatih keras, sehingga tidak ada waktu tambahan untuk mengajari mereka, kata Celeste. Kalau begitu terima kasih banyak kepada Penatua Red karena telah mengirimi saya murid yang luar biasa. Nova tampak sedikit senang. Tapi Sekte Master, aku punya satu syarat lagi. Penatua Merah, tolong bicara. Master Sekte, Anda dapat menerima Selena sebagai murid langsung dan mewarisi jubah Anda, tetapi saya harap Anda dapat menerima mereka sebagai murid bernama. Celeste berkata, menunjuk ke Celia dan yang lainnya di belakangnya. Ini. Nova memandang Celia dan semua orang di belakang Celeste. Selain Selena, orang-orang ini juga memiliki yang sedikit lebih baik. Segala sesuatu yang lain hanya normal. Jika mereka ingin bergabung dengan sekolah ubin berlapis warna-warni, mereka harus melihat wajah tetua Celeste. Ingin memuja Nova, Master Sekte, sebagai seorang guru, itu terlalu berlebihan. Sebagai penguasa sekolah ubin berwarna-warni, bagaimana mungkin Nova gagal menerima magang? Hanya saja standarnya untuk menerima magang terlalu tinggi. Selena memenuhi standarnya. Tapi sisanya tertinggal jauh. Menerima magang tidak sembarangan. Setelah Anda mendapatkannya, Anda akan bertanggung jawab untuk mereka. Nova hanya ingin menerima Selena sebagai muridnya. Adapun miliknya, dia tidak ingin ada murid yang terdaftar. Bab 1479. Ketika dia melihat Nova tetap diam, Celeste tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak mau menerima Celia dan yang lainnya sebagai murid. Lagi pula, bakat mereka memang terbatas, dan sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa mencapai alam abadi di masa depan. Hanya Selena yang memiliki bakat luar biasa, dan kemungkinan besar dia akan melampaui Eternal Realm di masa depan.
Jika dia hanya mencapai Eternal Realm Ruler Rank, itu akan menjadi aib bagi gurunya Nova, kepala sekte Iridescent. Tentu saja, Celeste tidak berharap banyak dari Celia dan yang lainnya setelah merekrut mereka. Sebaliknya, itu untuk menjaga hubungan dengan David. Pria itu adalah orang gila. Bagaimanapun, Celeste telah hidup selama hampir 2000 tahun, dan dia belum pernah mendengar ada orang dalam sejarah kerajaan bintang yang memiliki kekuatan pikiran setelah melangkah ke alam abadi. Tidak peduli dari mana kekuatan pikiran David berasal, selama dia mencapai puncak alam abadi, kemungkinan terjadi kesalahan ketika dia ingin menerobos ke alam suci akan sangat kecil dengan kekuatan pikirannya yang kuat. Jika seseorang memiliki hubungan yang baik dengan orang seperti itu, dia pasti tidak akan menderita. Sangat hemat biaya untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya di Celia dan yang lainnya sehingga dia dapat membangun hubungan yang baik dengan orang suci di masa depan. Celeste sendiri kehilangan keunggulan fisiknya karena tubuhnya yang memikat rusak, jadi dia harus bergegas berlatih untuk mencapai puncak alam abadi secepat mungkin dan kemudian meminta David untuk membantu meningkatkan kekuatan pikirannya untuk mempersiapkan terobosan berikutnya. Itu sebabnya dia tidak punya waktu untuk mengajar Celia dan yang lainnya. Kalau tidak, dia akan merekrut dan mengajar murid-muridnya sendiri. Nova tidak akan pernah mendapat giliran untuk meraup keuntungan. Bahkan jika Nova tidak ingin menerima Celia dan yang lainnya sebagai muridnya, Celeste akan tetap menggunakan sejumlah besar sumber daya yang telah dia simpan selama bertahun-tahun untuk mencoba memungkinkan semua orang menerobos alam abadi dan memiliki setidaknya satu zaman umur. Yang dia inginkan hanyalah rasa terima kasih David agar David selalu merasa berhutang budi padanya. Selama Nova menerima Celia dan yang lainnya sebagai murid dan mengajar mereka dengan hati-hati, Nova dapat menjalin hubungan yang tidak terpisahkan dengan David. Dia telah menjadi puncak abadi selama ribuan tahun, dan alasan mengapa dia tidak dapat menerobos adalah karena dia tidak memiliki kekuatan pikiran yang cukup. Di Star Kingdom, banyak Eternals yang terjebak di Eternal Realm karena mereka tidak memiliki mind power yang cukup. Dalam puluhan ribu tahun sebelumnya, semua orang masih keluar dan berkeliling untuk melihat apakah ada petualangan. Begitu mereka mencapai 100.000 tahun, hampir semua puncak Eternals akan mulai mundur untuk mempersiapkan era, yaitu bencana abadi yang terjadi setiap 129.600 tahun sekali. Namun, tidak peduli seberapa siap mereka, hanya ada sedikit orang yang berhasil bertahan hidup. Bencana abadi adalah pengingat bagi Eternals. Jika Nova dapat membangun hubungan yang baik dengan David, dia bahkan dapat meminta David untuk membantunya meningkatkan kekuatan pikirannya jika semuanya gagal. Meskipun melakukan hubungan intim dalam fantasi agak memalukan, selama seseorang dapat meningkatkan kekuatan mentalnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Akan ada banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk kesempatan ini bahkan jika mereka harus membayar 1000 kali atau 10.000 kali lebih mahal dari ini. Dibandingkan menghadapi bencana abadi yang memiliki tingkat kelangsungan hidup sangat kecil, Nova, sebagai kepala sekte Iridescent, tidak akan ragu untuk memilih berhubungan intim dengan David. Kuncinya adalah apakah David mau atau tidak. Namun, Celeste belum siap untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Nova. Dia akan menunggu sampai Nova benar-benar tidak bisa menerobos. Keabadian seorang yang abadi sebenarnya adalah umur panjang palsu. Karena malapetaka yang datang sekali dalam satu era seperti pedang tajam yang melayang di atas kepala mereka, dan akan jatuh ketika waktunya habis. Kemungkinan hanya dengan mencapai Saint Realm seseorang dapat menikmati umur panjang yang benar-benar tanpa rasa takut. Lady Dream, apakah kamu percaya padaku setelah kamu mengenalku selama bertahun-tahun? Celeste memandang Nova dan bertanya dengan serius. Tentu saja, jawab Nova tanpa ragu. Meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh di antara mereka, hubungan mereka selalu sangat baik. Baiklah, saya, Celeste Red, meyakinkan Anda bahwa jika Anda menerimanya sekarang dan mengajari mereka dengan hati-hati, Anda tidak akan menyesalinya di masa depan. Nova menatap Celeste. Menilai dari ekspresi Celeste, sepertinya dia tidak berbohong. Namun, Nova masih ragu menerima beban yang begitu banyak. Dia tidak bisa menerima murid secara acak. Bab 1480. Jika orang-orang ini hanya ingin bergabung dengan sekte Iridescent, Nova akan setuju tanpa ragu. Namun, akan sangat sulit baginya, sang kepala, untuk menerima bakat biasa-biasa saja ini sebagai murid. Penatua Merah, bukannya aku tidak ingin menerima mereka sebagai muridku, tetapi sebagai kepala sekte Iridescent, setiap gerakan yang aku lakukan akan diawasi tanpa batas. Jika saya benar-benar menerima mereka sebagai murid, saya akan menyoroti bakat mereka, dan ini mungkin bukan hal yang baik, kata Nova dengan bijaksana. Aku tahu, tetapi hanya dengan menjadi murid Anda, mereka dapat menjalani kehidupan yang stabil di sekte Iridescent dan tidak diintimidasi oleh siapapun. Jangan khawatir, Lady Dream, Anda hanya bertanggung jawab untuk menerima dan mengajari mereka. Saya dapat menyediakan semua sumber daya yang mereka butuhkan untuk kultivasi mereka. Kata-kata Celeste membuat Nova berpikir ulang. Dia sangat menyadari latar belakang Celeste.
Celeste dibesarkan di Iridescent Sect sehingga bisa dikatakan bahwa Nova menyaksikan Celeste tumbuh dewasa. Oleh karena itu, para wanita ini bukanlah kerabatnya. Sebaliknya, dia membawa mereka kembali setelah misinya. Mereka sangat biasa-biasa saja, tetapi mereka bisa membuat Celeste begitu peduli dan menghargai mereka. Kedua belah pihak tidak memiliki hubungan sebelumnya, jadi pasti ada sesuatu yang lebih dalam terjadi di sini. Haruskah Nova mempercayai Celeste dan menanggung kritik karena menerima para wanita ini sebagai muridnya? Atau haruskah dia menolak secara langsung? Namun, jika dia menolak, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melatih Selena lagi. Tidak mudah bertemu dengan murid yang disukainya. Nova memang tak mau menyerah begitu saja. Elder Red, Anda mempersulit saya, kata Nova sambil tersenyum masam. Lady Dream, aku masih akan memberitahumu untuk percaya padaku. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau saya menyebarkan berita dan membuat orang lain menerimanya? Saya berjanji untuk terus memperhatikan dan tidak akan membiarkan mereka menderita keluhan apapun di sekte tersebut. Celeste menggelengkan kepalanya untuk mengatakan tidak. Jika Nova benar-benar tidak mau menerima para wanita, maka Celeste tidak punya pilihan selain menerima mereka sendiri. Dia hanya akan menunda waktu kultivasinya paling banyak. Apapun yang terjadi, dia harus menyelesaikan pacar kecil David dengan baik agar tidak terjadi kecelakaan. Dia juga harus berusaha menggunakan sumber daya untuk mendorong mereka semua ke alam abadi. Setelah banyak berhubungan intim dengan David, keduanya juga sangat akrab satu sama lain. Celeste selalu merasa bahwa David tidak sesederhana kelihatannya. Dia mungkin memiliki petualangan dan rahasianya sendiri. Masuk akal bahwa orang seperti David yang lahir di peradaban tingkat rendah akan merasa hormat, ketakutan ketika dia bertemu dengan penegak alam semesta yang kuat seperti dia. Seharusnya begitulah cara orang normal bertindak. Sama seperti orang-orang dari bis galaksi. Ketika mereka mendengar bahwa Celeste adalah penegak alam semesta, mereka seperti tikus yang bertemu kucing. Namun, David tidak seperti itu. Dia juga tidak seperti itu saat pertama kali bertemu di bumi. David selalu tidak takut pada Celeste. Tidak peduli siapa yang dia hadapi dan tidak peduli seberapa kuat mereka, dia tidak akan pernah takut dari lubuk hatinya. Dia hanya menunjukkan sedikit keterkejutan sebelum kembali normal saat menyebut guru Celeste, Eira, yang adalah seorang suci. Seolah-olah dia merasa dia juga akan segera sampai di sana. Bersambung.